Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maika Putring Tias dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A NPM 201872030558. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. A. Karakteristik alat ukur yang baik. Evaluasi sangat berguna untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dapat dilihat dari tujuan dan fungsi evaluasi maupun sistem pembelajaran itu sendiri. Evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran, sehingga guru mau tidak mau harus melakukan evaluasi pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat melihat tingkat kemampuan peserta didik, baik secara kelompok maupun individual. Kita dapat melihat berbagai perkembangan hasil belajar peserta didik, baik yang menyangkut domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pada akhirnya, guru akan memperoleh gambaran tentang keefektifan proses pembelajaran. Setelah kita memahami pentingnya evaluasi dalam kegiatan pembelajaran di madrasah, tentunya kita juga perlu atau tahu apa karakteristik dari alat ukur yang baik. Pemahaman tentang alat ukur ini menjadi penting karena dalam praktik evaluasi atau penilaian di madrasah pada umumnya guru melakukan proses pengukuran. Dalam pengukuran tentu harus ada alat ukur, baik yang berbentuk tes maupun non-tes. Alat ukur tersebut ada yang baik, ada pula yang kurang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya, dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Dalam buku Successful Teaching karangan Jim Mursell yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Jim Mursell dan S. Nasution, dikemukakan bahwa ciri-ciri evaluasi yang baik adalah evaluasi dan hasil langsung, evaluasi dan transfer, dan evaluasi langsung dalam proses belajar. 1. Evaluasi dan hasil langsung. Dalam proses pembelajaran, guru sering melakukan kegiatan evaluasi baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran selesai. 2. Evaluasi dan transfer. Hal penting yang berkenan dalam proses belajar adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari dalam situasi yang fungsional. Dasar pemikiran ini merupakan asas psikologis dan logis dan rasional. 3. Evaluasi langsung. Dari proses belajar, di samping harus mengetahui hasil belajar, Anda juga harus menilai proses belajar. Hal ini dimaksudkan agar proses belajar dapat diorganisasi sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. B. Model-model evaluasi. Pada tahun 1949, Taylor pernah mengemukakan model evaluasi black box. Model ini banyak digunakan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan evaluasi. Studi tentang evaluasi belum begitu menarik perhatian orang banyak, karena kurang memiliki nilai praktis. Taylor dan Cowley misalnya berhasil mengumpulkan berbagai pemikiran tentang model evaluasi dan menerbitkannya dalam satu buku. Model evaluasi yang dikembangkan lebih banyak menggunakan pendekatan positivisme yang berakar pada teori psikometrik. Pandangan alternatif yang dilandasi sebuah paradigma fenomenologi banyak menampilkan model evaluasi. Dari sekian banyak model-model evaluasi yang dikemukakan, tes dan pengukuran tidak lagi menempati posisi yang menentukan. Penggunaannya hanya untuk tujuan-tujuan tertentu saja, bukan lagi menjadi satu keharusan seperti ketika model pertama ditampilkan. Tes dan pengukuran tidak lagi menjadi parameter kualitas suatu studi evaluasi yang dilakukan. Dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda. Sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama, misalnya Said Hamid Hasan 2009 yang mengelompokkan model evaluasi sebagai berikut. 1. Model evaluasi kuantitatif yang meliputi model Taylor, model teoritik Taylor dan Maguire, model pendekatan sistem Alkin, model Countested, model CIPP, model ekonomi mikro. 2. Model evaluasi kualitatif yang meliputi model studi kasus, model iluminatif, dan model responsif. Ada juga model evaluasi yang dikelompokkan Nana Sujana dan R. Ibrahim,
yang membagi model evaluasi menjadi 4 model utama, yaitu measurement, congruence, educational system, dan illumination. Dari beberapa model evaluasi di atas, beberapa di antaranya akan dikemukakan secara singkat sebagai berikut. 1. Model Taylor. Model ini dibangun atas 2 dasar pemikiran. Pertama, evaluasi ditunjukkan kepada tingkah laku peserta didik. Kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, model yang berorientasi pada tujuan. Model ini banyak digunakan oleh guru karena dianggap lebih praktis untuk menemukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. Dengan demikian, terdapat hubungan yang logis antara kegiatan, hasil, dan prosedur pengukuran hasil. Yang ketiga, model pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat atau atribut tertentu yang dimiliki oleh objek, orang maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Yang keempat, model kesesuaian. Model ini evaluasi adalah kegiatan untuk memiliki kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar yang telah tercapai. Hasil evaluasi dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan sistem pembimbing peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Yang kelima, Educational System Evaluation Model. Model ini evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi atau tidak hanya dimensi hasil saja dengan sejumlah kriteria baik yang bersifat mutlak atau intern maupun relatif atau ekstern. Yang keenam, Illuminative Model. Model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka atau open-ended. Kegiatan evaluasi dihubungkan dengan learning milieu dalam konteks madrasah sebagai lingkungan material dan psikososial di mana guru dan peserta didik dapat berinteraksi. Yang ketujuh, model responsif. Sebagaimana model illuminatif, model ini juga menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran melainkan pemberian makna atau melukiskan sebagai realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program pembelajaran. C. Pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelah atau mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Dilihat dari penafsiran hasil evaluasi, pendekatan evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu criterion reference evaluation dan non-reference evaluation. Dalam literatur modern tentang evaluasi, terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi, yaitu penilaian acuan patokan atau criterion reference evaluation dan penilaian acuan norma atau non-reference evaluation. Artinya, setelah Anda memperoleh skor mentah dari setiap peserta didik, maka langkah selanjutnya adalah mengubah skor mentah menjadi nilai dengan menggunakan pendekatan tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.